Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qomaria dari Perbankan semester 7 ingin sedikit menjelaskan tentang eksistensi dan illegal logging serta korelasi antara korupsi, illegal logging dan otonomi daerah. Yang pertama, ada eksistensi illegal logging. Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar pembahasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan, namun menyadari arti pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup manusia pada umumnya, maka mutlak bangsa Indonesia harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaannya demi keberlangsungan hidup umat manusia, sehingga dapat mencegah aksi para pelaku illegal logging yang hanya mencari keuntungan pribadi atau semata. Selanjutnya ada penyebab illegal logging. Kerusakan sumber daya hutan akibat illegal logging dan penebangan hutan telah menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat serius. Secara ekonomi, kerugian yang timbul sebagai dampak kerusakan akibat pembakaran liar pasti jauh melebihi nilai kayu yang dibalak. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, ada tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Yang kedua, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi perilaku tindak pidana illegal logging. Dan yang ketiga, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya ada pelaku illegal logging. Berdasarkan hasil identifikasi Indonesia, pelaku illegal logging terdapat 6 pelaku utama. Yang pertama ada cukong. Cukong yaitu pemilik modal yang membiayai kegiatan penebangan liar dan memperoleh keuntungan yang paling besar. Yang kedua, ada sebagian masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun yang didatangkan sebagai pelaku penebangan liar itu sendiri. Yang ketiga, sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu atau industri perkayuan yang skalanya besar, sedang, dan kecil sebagai pembeli kayu yang curah atau penadah. Yang keempat, ada oknum pegawai pemerintah khususnya dari instansi kehutanan yang melakukan manipulasi dokumen surat angkutan kayu bulat atau SAKB dan tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada oknum penegak hukum, contohnya hakim, jaksa, polisi, TNI, dan lain sebagainya, yang bisa dibeli dengan uang, sehingga para aktor pelaku penebangan liar, khususnya para cukong dan penadah kayu curian, dapat lolos dengan mudah dari hukuman. Yang selanjutnya, yang terakhir, pengusaha asing yang menyelundupkan kayu hasil curah ke Malaysia, Cina, dan negara lainnya. Yang selanjutnya ada dampak illegal logging. Yang pertama ada kepunahan berbagai variasi hayati. Yang kedua menimbulkan bencana alam, dan yang ketiga menipisnya cadangan air. Dan selanjutnya cara meminimalisir illegal logging. Cara meminimalisirnya yaitu yang pertama, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Yang kedua, upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pos-pos atau tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan atau luar kota. Dan yang selanjutnya, upaya ketiga yaitu menelusuri terminal tujuan akhir dari pengangkutan kayu, dan biasanya tujuan itu adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. Yang selanjutnya ada korelasi antara korupsi, illegal logging, dan otonomi daerah. Korelasi antara korupsi dan illegal logging, perilaku korupsi dan kegiatan illegal logging secara konkret yang sering dijumpai terutama dalam proses mulai dari alokasi hutan, pengurus administrasi, maupun hingga ke proses penyelesaian kasus-kasus illegal logging.
Perbuatan illegal logging adalah perbuatan yang nyata dilakukan, akan tetapi seolah sangat sulit untuk diatasi. Para pelaku illegal logging mengeluarkan kayu-kayu dari hutan dengan menggunakan peralatan berat. Tidak memerlukan pekerjaan yang ekstra bagi integritas moral yang tinggi untuk menegakkan supremasi hukum. Salah satu bentuk perilaku korupsi yang sering terjadi dalam praktik-praktik illegal logging adalah perbuatan suap menyuap. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal, dan melebihi batas imbang ekologi serta masalah kebakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Kerusakan sumber daya hutan akibat illegal logging dan merambahnya hutan telah menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat serius. Dalam praktik illegal logging, perspektif dunia usaha terhadap hutan selama ini lebih cenderung memposisikan hutan sebagai salah satu komoditas bisnis ketimbang memandang hutan sebagai bagian dari ekosistem yang lain. Jika hutan rusak, maka akan dapat mendatangkan malapetaka bagi orang banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.